kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini, karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Man. Hari ini Sabtu 6 Juni 2020, Young Movement FGB MFI Indonesia dalam Future Leaders Impact the Nation menghadirkan pembicara yang luar biasa, yaitu Pastor Aris Zulkarnain dari Singapura dan juga Mr. Woody Warsono dari Indonesia. Jadi, saksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Shalom, teman-teman sekalian. Saya akan menceritakan sebuah kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu sebelum masa pandemi ini. Pada waktu itu di tempat kami ini ada sebuah kejadian yang cukup heboh, di mana ada anak-anak sekolah SMA yang kerasukan massal ratusan orang pada pagi itu, pada waktu mereka upacara bendera. Kemudian pada waktu terjadi, segala upaya telah dilakukan, tokoh agama dipanggil, pendoa-pendoa dipanggil, tapi ternyata roh jahat itu tidak mau keluar dari anak-anak itu. Akhirnya tiap orang tua berinisiatif untuk membawa pulang anaknya masing-masing, dan salah satu orang tua yang anaknya kerasukan, dia tiba-tiba teringat bahwa di tempat kami ini, saya dengan beberapa teman-teman adalah orang-orang yang selalu berapi-api melayani pekerjaan Tuhan. Terutama dengan kata-kata kami, FGB Man, be strong in the Lord. Sehingga dia berpikir bahwa FGB Man bisa membantu dalam situasi seperti ini. Kemudian dia telepon saya. Pada waktu dia telepon saya, sejujurnya saya ingin menolak. Sebab bagi saya bersaksi, sharing firman, seperti saat ini, itu sudah biasa. Tapi urusan tentang pengusiran roh jahat, sejujurnya saya tidak pernah lakukan dalam hidup ini. Doanya seperti apa, proses pengusirannya seperti apa, saya sungguh tidak tahu. Apalagi timbul keraguan dalam hati saya, bagaimana jika kalau saya sudah doakan, dan roh itu tidak mau keluar dari anak itu. Tetapi pada waktu saya sedang bergumul, ada suara di dalam hati saya yang berkata bahwa saya harus siap untuk memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Akhirnya saya putuskan untuk pergi. Sepanjang perjalanan ke rumah anak itu, saya terus berdoa, Tuhan, saya hanya mau melayani Engkau. Saya hanya ingin nama-Mu dipermuliakan. Dan tolong Tuhan jangan permalukan saya. Sebab sesungguhnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di tempat itu. Waktu saya tiba di tempat itu, ada begitu banyak orang sudah menunggu di rumah itu. Dan mereka memandang saya dan pasti dalam hati berkata, apa yang akan dilakukan oleh FGB Man yang satu ini? Padahal mereka tidak tahu bahwa saya sendiri juga sedang bingung pada saat itu, apa yang harus saya lakukan. Tapi saya percaya penuh dalam pengalaman hidup saya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, dan selalu tepat pada waktunya untuk menolong saya. Jadi karena itu, pada waktu saya masuk di tempat itu dan saya melihat anak itu yang sedang berguling-guling dikuasai oleh roh jahat, saya pada waktu melihat itu, tiba-tiba saya mendengar di dalam hati saya ada satu suara yang berkata, perintahkan dia untuk melihat matamu. Hanya itu saja. Saya cukup kaget sekali karena saya berpikir Roh Kudus mungkin akan mengajar saya tentang sebuah rumus doa yang powerful, tetapi yang ada hanya kata-kata perintahkan dia untuk memandang engkau. Kemudian saya belajar taat karena saya percaya itu adalah suara Roh Kudus. Saya berlutut di samping anak itu, saya pegang kepalanya, kemudian saya dekatkan kepalanya kira-kira jarak 30 cm, kemudian saya berkata dengan keras, waktu saya mau katakan, anak ini tidak berani melihat saya sama sekali, dia tutup matanya rapat-rapat. Kemudian saya berkata lagi, buka matamu dan pandang saya, dalam nama Yesus buka mata dan pandang saya. Kemudian pada waktu dia memandang kepada saya perintahkan dalam nama Yesus lihat mata saya. Kemudian pelan-pelan dia membuka matanya dan dia melihat pada saya. Kami bertatapan mata kira-kira 3 detik dan saya pada waktu itu bisa saksikan
Ada sebuah mata yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan, dan saya tahu ini bukan mata dari anak itu. Tapi pada saat itu saya tidak ada ketakutan setitik pun, karena saya tahu Roh Kudus yang lebih besar daripada roh apapun ada bersama dengan saya. Hanya kira-kira 3 detik kami bertatapan, tiba-tiba anak itu terjatuh dan dia seperti tertidur dan tidak bergerak lagi. 1 menit kemudian anak ini tiba-tiba sudah sadar, kemudian dia minta minum. Dan pada waktu dia minta minum, kami tahu, haleluya, roh jahat itu telah meninggalkan dia. Saya sendiri pada waktu itu melihat apa yang terjadi, saya menjadi begitu terheran-heran melihat apa yang Tuhan lakukan. Ternyata banyak hal yang saya pikir tentang apa yang harus saya lakukan, tapi detik pada saat saya perlukan, Tuhan memberikan kepada saya jawabannya apa yang harus saya lakukan. Dan pada saat itu saya tahu, nyata Tuhan kami adalah Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa kuasanya. Itulah kesaksian saya. Semoga memberkati kita. Haleluya. Be strong in the Lord, FGB Man. Bisa. Saya sering sekali dengan podcast beliau dan senang sekali beliau bisa bergabung untuk langsung sharing dan menjawab pertanyaan kita. Beliau adalah Executive Pastor dan Founding Pioneer City Harvest Church, salah satu gereja terbesar di Singapura. Pastor Aris juga memimpin langsung Youth Division di City Harvest Church. Pastor Aris akan sharing kepada kita secara eksklusif dengan tema Discerning God's Voice Amidst Crisis. Oleh karena itu, ladies and gentlemen, nothing can give me greater pleasure than be able to announce to you the member of FGBMFI, our first speaker, Pastor Aris Zulkarnain. Mari kita sambut Pastor Aris dengan jempol dan tepuk tangan, teman-teman. Pastor Aris, can you hear me, Pastor? Thank you so much, Dana. Terima kasih. Halo, welcome, Pastor. Thank Pastor, you. ya, sehat ya? Siap. Oke, puji Tuhan, ini kita udah gak sabar dengar sharing dari Pastor. Teman-teman, ini kesempatan yang sangat spesial. Pastor Aris bisa hadir bersama kita. Makanya jangan lupa siapkan pertanyaan, langsung ketik di kolom chat. Dan nanti di sesi tanya jawab, kita akan memilih pertanyaan teman-teman. Dan langsung secara live akan kita tanyakan ke Pastor Aris. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman, kita sambut dengan meriah Pastor Aris Zulkarnain. Waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you so much. Terima kasih, Dana. Terima kasih juga semua yang ada di sini, FGB MFI, terutama Pak Rudi yang saya kenal sekali dengan dekat karena beliau keluarganya ada di Singapura, ya, sama bergereja di kita. Terima kasih ya atas kesempatan hari ini untuk bisa bersama-sama dengan kalian, dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semuanya, apalagi sedang di masa pandemik seperti ini dan juga di rumah saja. Saya di Singapura, saya adalah salah satu eksekutif pastor di City Harvest Church, dan di Singapura pun juga sama dengan di Indonesia, masih dalam masa PSBB, walaupun baru saja sedikit dilonggarkan. Tetapi banyak sejak bulan Februari, gereja kami itu sudah melakukan online ibadah, sama sekali tidak kembali ke tempat di onsite kita sejak bulan Februari. Sekaligus, ekonomi Singapura itu sangat kacau sekarang ya. Walaupun karena devisa kita sangat kuat sekali, reserve kita sangat kuat sekali, negara Singapura itu masih bertahan dan juga masih tetap aman dalam segi ekonominya. Tetapi ke depannya itu banyak yang akan menghadapi kesusahan. Karena banyak yang mengalami pandemik ini dan banyak toko-toko yang sudah mulai kena pukulannya sangat berat sekali. Oleh sebab itu saya percaya gereja pun juga sama. Karena di sini sama sekali kita tidak bisa untuk pergi ke tempat. Jadi banyak gereja-gereja saat ini juga mengalami kesusahan. Karena pendapatannya kurang, tidak bisa masuk ke gereja, tidak bisa beribadah. Otomatis ya banyak gereja mereka punya persembahan pun juga menurun. Dan akhirnya kinerja dan operasi mereka pun juga akan mengalami kesusahan. Oleh sebab itu, saya percaya saat ini adalah masa-masa kita harus mencari Tuhan. Kita harus mendengar bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini saya ingin sedikit menguatkan kita semuanya lewat firman Tuhan. Dan saya rasa ini sangat penting. Di masa pandemi yang kita perlukan adalah arahan Tuhan, suara Tuhan. Kita harus cari Tuhan lebih dekat lagi. Karena hanya Dialah yang bisa mengeluarkan kita dari segala kesusahan kita semuanya. Siapa bisa berkata amin. Sekaligus saya ingin share screen kepada kalian semuanya ya untuk memulaikan khotbah saya hari ini. Ya. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang discerning God's voice, dan saya ingin mulai dengan ayat di sini. Saya percaya kalian bisa lihat share screen saya ya.
Di 1 Samuel pasal 34 ayat 8, Alkitab berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan, hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, di sini situasi Daud itu hampir sama dengan situasi kita semua di saat ini. Banyak gereja, banyak pengusaha yang sedang bingung, merasa discouraged dan juga sekaligus khawatir akibat dampak daripada COVID-19 ini. Dan seperti yang terjadi di sini, saudara, mereka merasa kehilangan. Mereka kadang merasa pedih hati karena nggak sangka, ya, awal tahun 2020 begitu yang sangat antisipasi sekali dengan dekade baru, dekade yang luar biasa, dekade yang hebat. Banyak yang meluncurkan visi 2020. Itu sangat antisipasi sekali dengan tahun 20 ini. Tetapi belum aja masuk bulan Januari, Jakarta udah kebanjiran 3 kali. Ya, belum juga memasuki bulan Februari, ya. Baru aja sudah mulai reda semuanya. Tiba-tiba kena virus. Dan virus ini dampaknya sangat lama sekali dan sangat berat sekali. Hampir gereja semuanya di seluruh dunia tidak bisa beribadah. Ini belum pernah terjadi, saudara. Dan saudara, banyak yang mengalami krisis iman. Karena di awal tahun berdoa, puasa, ya, datang untuk berdoa semalaman, meminta Tuhan berkati tahun 20 ini. Belum juga masuk bulan Februari, Januari sudah terpukul habis. Saudara, Daud seperti kita kadang-kadang itu merasa terjepit di antara kekecewaan dan juga kemarahan pengikutnya. Tetapi saudara, justru disinilah kita bisa belajar sesuatu yang Daud lakukan supaya kita semuanya bisa pakai untuk melewati lembah ini bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu apa, saudara? Yang pertama, pelajaran pertama, Daud, saudara, dia tidak terbawa emosi atau panik. Daud belajar untuk menenangkan hatinya supaya dia bisa mendengar arahan Tuhan. Dia tidak terbawa emosi atau panik. Saudara kalau baca Alkitab, sering saudara, murid Yesus atau Yesus, sewaktu ketemu dengan krisis, kalimat pertama dari Yesus selalu apa? Do not fear. Janganlah takut. Janganlah takut. Saudara, kadang waktu kita menghadapi krisis, apa yang kita jangan lakukan, kadang lebih penting dengan apa yang kita harus lakukan. Sekali lagi, apa yang jangan kita lakukan, kadang lebih penting daripada apa yang kita harus lakukan. Kenapa, saudara? Perintah pertama, kalimat pertama dari Yesus. Jangan takut. Jangan panik. Jangan gusar. Lihat, semuanya diawali dengan don't be afraid. Don't be fearful. Don't panic. Kadang, saudara, apa yang kita jangan lakukan, itu, saudara, lebih penting daripada apa yang kita harus lakukan sewaktu kita sedang menghadapi krisis. Kenapa, saudara? Because of this phrase, silence is a prerequisite to hear. Sebelum kita mendengar suara Tuhan, kita harus belajar tenang. Tetapi, jikalau kita terburu-buru ingin melakukan sesuatu atau bereaksi, kita akan sulit untuk mendengar arahan Tuhan. Kita akan sulit mendengar suara Tuhan. Why? Silence is a prerequisite to hear. Jangan takut adalah a prerequisite supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Mazmur 46 ayat 11 berkata demikian. Be still and know that you are God.
diamlah dan ketahuilah. Lihat saudara, di sini kita lihat susunannya, ya. Susunannya penting. Susunannya adalah terlebih dahulu belajar berdiam, baru kamu bisa ketahui. Jangan ketahui dulu, baru saya bisa merasa tenang. Tapi jika kita saudara selalu terburu-buru tergesa-gesa, was-was, ingin tahu cepat-cepat bagaimana caranya kita keluar dari situasi kita, kadang saudara, kita akan tertutup untuk mendengar arahan Tuhan, suara Tuhan. Karena lebih sering suara Tuhan, arahan Tuhan itu bekerja lewat suara yang kecil, bukan suara yang keras. Dan saudara, ini adalah susunan yang kita harus terapkan di dalam iman kita. Yaitu apa? Belajar untuk tenang, belajar untuk berdiam, baru kita bisa mendengar, baru kita bisa akan tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu sebabnya Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, don't be afraid. Daripada lakukan ini, lakukan itu, lakukan yang ini. Tidak. Yang pertama, kalimat pertama selalu, janganlah takut. Janganlah, diamlah, tenanglah. Karena itu adalah yang pertama kita harus lakukan, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Berarti, God is telling the disciples to learn to respond, not to react during crisis. Responding itu sangat beda dengan reaction. Right? Di antara kepanikan dan amarah emosi rakyat, Daud belajar untuk tidak terbawa-bawa oleh kegaduhan, supaya dia enggak gampang bereaksi. Melainkan dia belajar untuk merespon kepada situasi. Belajar untuk merespon kepada situasi, bukan bereaksi terhadap situasi. Karena saudara, reaksi adalah tanggapan atau jawaban emosi saat kita ingin tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah. Tapi respon adalah jawaban atau tanggapan yang sudah terpikir dengan matang dan kita mampu mengeksekutnya dengan damai dan tenang. Walaupun belum tentu kadang itu akan bisa mengeluarkan kita dari masalah, tapi kita masih tetap tenang di dalam Tuhan. Saudara, jikalau kita bereaksi dengan tergesa-gesa, ingin selesaikan masalah, bahayanya adalah apa, saudara? Kita akan tergiur untuk mengambil cara yang paling cepat dan gampang yang ada di depan mata. Tetapi belum tentu itu adalah cara yang terbaik dan dikehendaki oleh Allah. Akhirnya, kita bisa saja keluar dari lubang ini, tapi kita akan jatuh dan masuk ke lubang yang lebih dalam. Itu adalah bahayanya bereaksi. Di depan mata, kita ambil saja solusinya, tanpa berpikir panjang. Dan akibatnya, waktu kita tergesa-gesa, kita bisa keluar dari lubang satu ini, tapi masuk ke lubang yang lebih dalam. Saudara tahu nggak? Seperti halnya di Singapura, saudara. Akhirnya, banyak yang tertipu oleh penipu-penipu yang menyamar sebagai penolong. FGB MFI, di saat krisis, banyak yang datang yang menyamar sebagai penolong, ingin menolong kamu, tapi sebenarnya mereka adalah penipu. Karena kenapa? Di saat krisis, banyak pengusaha-pengusaha yang karena tergesa-gesa ingin keluar dari masalah mereka, akhirnya saudara tertipu, gampang terbawa oleh emosi dan tertipu. Dan banyak saat ini saudara yang menyamar sebagai penolong, tetapi mereka adalah penipu. Saudara, kita lihat di sini di Singapura saja, dari bulan Januari sampai bulan Maret, saudara. Ini adalah cuplikan dari Straits Times, surat kabar Singapura, Straits Times. Dia berkata, saudara, jumlah angka penipuan akibat kasus COVID-19 saja, itu sudah mencapai 41,3 juta dolar. Dan saudara, itu bentuknya adalah, lihat, fake loan scheme. Ya, yaitu apa, saudara? Modus-modus peminjaman yang sifatnya menipu. Saudara, fake loan schemes
were another common tactics as scammers got away with at least $41.3 million. Saudara, ini hanya bulan Januari sampai bulan Maret saja. Dan saudara, di tahun ini saja, belum saja saudara, kita melewati bulan Juli, tetapi di kuartal pertama saja, total amount yang hilang, yang jumlah sudah tertipu, itu sudah melebihi 28% daripada tahun kemarin. Saudara, kenapa Tuhan ingin kita belajar untuk tenang? Karena sewaktu kita tenang, kita saudara tidak gampang bereaksi. Tetapi kita bisa belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan mengajari kita bagaimana cara merespon terhadap situasi daripada bereaksi terhadap situasi. Saudara, belajar untuk tenang dan tidak tergesa-gesa. Belajar untuk menunggu Tuhan. Saudara, di sini kita lihat Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat 3. Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku datang. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara, di sini saudara, Mazmur 62 itu adalah Mazmur Daud. Sewaktu dia, saudara, merenungkan riwayat hidup dia. Dan saudara, sewaktu Daud melihat ke belakang dan merenungkan riwayat hidupnya selama ini, dia, saudara, mendapat satu kesimpulan, yaitu apa? Setiap kali, saudara, Tuhan memberi dia keselamatan, itu terlebih dahulu dia belajar tenang dan belajar damai. Dan waktu dia belajar damai dan tenang, baru, saudara, dia melihat Tuhanlah yang menolong dia dari segala kesusahan dia. Saudara, ingat, yang dia katakan adalah daripadanya lah. Bukan dari dia caranya saya keluar dari kesusahan. Saudara, kita selalu mencari cara untuk keluar dari masalah. Tetapi saudara, di sini Daud berkata, saya selama ini kadang sudah tidak tahu bagaimana caranya keluar dari masalah. Saudara, pandemik ini satu pelajaran. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengalami pandemi, yang belum pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi, tidak ada satu pakar pun yang bisa memberikan kita jalan keluar yang pasti. Itu sebabnya, sewaktu kita sedang bingung caranya, Daud justru, saudara, mengambil sebuah kesimpulan, yaitu apa? Bukan lewat sebuah cara, tetapi Tuhanlah yang membawa saya keluar dari lembah kesusahan saya. Oleh sebab itu, mari di saat pandemik ini lebih dekat daripada Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi caranya adalah apa? Yang pertama, belajar tenang di dalam hadirat Tuhan. Belajar untuk tenang, belajar untuk tidak bereaksi, belajar untuk merespon supaya Tuhan bisa membimbing kita. Karena kenapa? Seringkali suara Tuhan itu, saudara, datang dengan sebuah bisikan, bukan sebuah teriakan. Sering cara Tuhan membawa kita keluar itu bukan lewat sesuatu yang spektakuler. Tetapi kalau misalnya kita hanya tertuju kepada sesuatu yang spektakuler, kita akan kelewatan cara Tuhan yang seringkali sebenarnya adalah lewat sesuatu yang normal, sebuah bisikan, sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Tetapi jikalau kita belajar tenang, hati kita akan lebih peka dengan arahan-arahan Tuhan. Oh, haleluya. Tetapi saudara, saya tahu, di masa-masa sulit seperti ini, waktu kita tidak tahu mau bagaimana caranya untuk maju ke depan, hati kita akan semakin gusar. Hati kita semakin hari semakin lebih panik. Memang gak begitu gampang untuk tetap tenang, tetap damai di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Daud mengambil langkah kedua. Nah, jadi yang kedua, saudara, adalah apa? Daud mengambil langkah iman sambil bekerja sama bersama Tuhan. Daud
mengambil langkah iman sambil bekerja sama bersama Tuhan. Artinya, kita lihat di sini. Kita kembali lagi kepada ayat yang tadi kita baca, saudara. Lihat, saudara. Kemudian, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lihat, saudara. Apa yang Daud lakukan? Saudara, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Berarti, Daud sudah terlebih dahulu mempunyai sebuah rencana. Dia tidak diam saja menunggu Tuhan untuk berikan sebuah rencana. Tidak. Tapi, di dalam ketenangan itu, dia sudah memiliki sebuah rencana. Jadi dia tidak menunggu Tuhan untuk memberitahu kepada dia apa yang dia harus lakukan. Tetapi di dalam pikiran dia, di dalam hati dia, dia sudah terlebih dahulu ada rencana. Nah, saudara, lihat di sini. Ia terlebih dahulu mempersembahkan rencananya kepada Tuhan, dan baru Tuhan memberkati rencananya. Nah, saudara, waktu kita sedang mengalami krisis atau di dalam kehidupan kita, waktu kita lagi tunggu arahan Tuhan, jangan tunggu Tuhan untuk memberitahu apa yang kita harus lakukan. Mendingan bawa rencana kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati rencana kita. Bukannya Tuhan beri saya rencana. Ini kertas kosong. Tolong Tuhan tulisin kepada saya. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Langkah keempat apa? Nah, tadi saudara, saya diberkati oleh kesaksian Bro Yanto, ya. Dia berkata demikian, saya bingung mau ngapain. Tapi saya hanya lakukan apa yang saya harus lakukan. Saya pergi ke sana, begitu saya sampai di sana, Roh Kudus tidak pernah telat. Dia memberikan kepada saya langkah berikutnya. Saudara, lihat. Daud mempersembahkan rencananya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati rencananya. Nah, bukannya Tuhan memberikan rencananya kepada Daud, tetapi Daud mempersembahkan kepada Tuhan rencananya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat krisis kita saat ini, saya tahu di dalam benak kita, di dalam hati kita, dan juga lewat pengalaman kita, kita pasti sudah ada beberapa pikiran dan rencana apa yang Anda ingin lakukan. Mari, jangan takut. Persembahkan rencana itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati rencanamu. Haleluya. Saudara lihat. Dan ini saudara, sebuah prinsip yang kita belajar di Amsal. Amsal 16 ayat 9. Alkitab bilang apa saudara? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, kita manusia itu terbalik. Kita ingin Tuhan pikirin buat kita jalan keluarnya, dan kita yang menentukan arahnya. Kita ingin menentukan Tuhan arahnya kayak bagaimana. Tetapi salah, saudara. Ya, ordernya adalah hati manusia harus terlebih dahulu berpikir-pikir. Pikirkan dulu jalannya. Persembahkan pikiran ini kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berkati rencanamu dan akan menentukan arah langkahmu ke depannya. Oh, haleluya. Saudara, jikalau Tuhan, ya, jikalau tugas Tuhan itu hanya jikalau tugas Tuhan itu memikirkan rencana buat kamu atau kasih kita rencana untuk keluar, ngapain Tuhan berikan kita otak? Ngapain Tuhan berikan kita sebuah otak untuk berpikir? Dan saudara, cara ini jarang terjadi. Yang lebih sering adalah kita manusia bekerja sama dengan Tuhan. Rencana yang dipimpin oleh nilai-nilai Alkitabiah, supaya kita bisa mengambil keputusan. Dan setelah itu, persembahkan keputusan itu kepada Tuhan. Dan kita percaya, Tuhan akan berkati segala keputusan rencana kita tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Saudara, Craig Rochelle berkata demikian. If it's in your heart, most likely it's also in God's mind.
Jikalau kita belajar tenang, kita akan bisa jernih otak kita, pikiran kita, rencana kita. Dan setelah itu, kita persembahkan rencana itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bimbing kita. Dan kita dengan damai dan dengan iman, penuh dengan confident, akan bisa maju langkah ke depan. Dan saudara, prinsipnya adalah, if it's in your heart, jikalau itu sudah ada di hati kamu, most likely itu adalah apa yang ada di pikiran Tuhan. Oh, FGB MFI, dengar ini baik-baik. Ya, harus ada iman, percaya bahwa kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan. Tuhan tidak mau kita itu dikontrol oleh Dia. Dia mau kita bekerja sama dengan Dia. Dan apa yang ada di isi hatimu? Lihat saudara, saudara baca di Kejadian. Tuhan berkata kepada Adam, dia berkata demikian, menurut isi hatimu, menurut penelitian kamu, apa nama saja yang kamu berikan kepada binatang ini, itulah namanya. Jadi, setelah kamu berpikir, setelah kamu berencana, berpikir, penelitian dengan baik, setelah kamu memberikan namanya, itu adalah nama yang saya setuju juga dengan kamu. If it's in your heart, most likely it's also in God's mind. Dan saudara, prinsipnya adalah jikalau kita tidak bisa melihat jauh ke depan jalan keluarnya, lakukanlah apa yang ada di depan mata. Kayak tadi saudara, Bro Yanto bilang, saya disuruh pergi ke sana untuk doain. Saya bingung mau melakukan apa. Tetapi saudara, dia berkata demikian. Yang saya lakukan adalah hanya apa saudara? Saya hanya melakukan satu langkah ke depannya. Apa yang saya harus lakukan, saya lakukan. Saudara, that's the same principle. If you cannot see what lies ahead in the future, do what is in front of you. Saudara tahu nggak? Waktu kita baca saudara, bagaimana Laut Merah itu dipisahkan oleh Allah supaya bangsa Israel bisa menelusuri Laut Merah tersebut. Saudara, di gambaran kita, di dalam pikiran kita adalah demikian, yaitu Tuhan secara sekaligus membelah duakan Laut Merah dari awal sampai akhir, sampai ujung akhir. Berarti saudara, bangsa Israel itu bisa langsung melihat ya, ke depannya, ujung garis akhirnya itu di mana. Itu adalah gambaran kita. Tapi sebenarnya tidak begitu. Cara Tuhan membuka Laut Merah bukan langsung dari awal sampai akhir. Tetapi kita tahu saudara, yaitu apa? Tuhan berkata kepada Musa, maju melangkah ke depan. Setiap langkah kamu maju ke depan, air laut akan terbuka. Berarti saudara, setiap kita maju ke depan satu langkah, air akan terbuka lagi. Maju satu langkah lagi ke depan, air akan lebih terbuka. Harus setiap hari, setiap saat maju langkah demi langkah, dan setiap langkah ke depan Tuhan akan buka, Tuhan akan buka, Tuhan akan buka sampai kita menuju sampai ke garis akhir di depan mata. Dan itu adalah prinsip bagaimana cara Tuhan membimbing kita. Yaitu apa? Jikalau kita tidak tahu ke depannya setelah COVID-19 itu kayak bagaimana, kita lakukan apa yang kita harus lakukan di depan mata. Dan percaya, langkah demi langkah, Dia akan membawa kita keluar dari situasi kita. Oh, haleluya. Dengan ini saya akan selesai. Saudara, setelah Daud ya memakai juga effort ya untuk menanyakan kepada Tuhan apakah dia harus kejar atau tidak. Saudara ingat, dia mempersembahkan rencana kepada Tuhan dan Tuhan memberkati rencananya, bukan sebaliknya. Saudara, Daud memakai jubah efod, itu melambangkan kita harus berdoa minta arahan Tuhan. Dan saudara, setiap kali kalau misalnya kita lihat, ya berdoa kepada Tuhan, ya, saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu hanya ada 3 jawaban, ya. Yaitu apa saudara? Yang pertama adalah yes, yang kedua adalah no. Nah saudara, yes and no itu sangat gampang sekali untuk bisa didapati, untuk bisa ditanggapi, ya kan? Kalau misalnya ya, puji Tuhan. No, sangat jelas sekali.
Yes dan no sangat jelas. Masalahnya, kebanyakan dari kita, waktu kita berdoa, Tuhan tidak menjawab. Atau Tuhan belum menjawab. Nah, saudara, sewaktu saudara, Tuhan belum menjawab, apa artinya? Saudara, kalau misalnya Tuhan belum menjawab, berarti kita harus belajar untuk dibimbing dan belajar percaya dan belajar untuk bersandar kepada sifat Allah daripada menunggu suara Allah. Berarti apa? Kalau dia belum jawab, apa yang ada di depan mata yang kita harus lakukan, kita lakukan. Dan kita percaya Tuhan itu baik. Sifat Tuhan itu baik. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan melantarkan kita. Dan jikalau kita percaya dan kita maju melangkah ke depan, penuh dengan iman dan percaya bahwa dia adalah baik, kita bersandar kepada sifat Tuhan. Dan kita percaya bahwa itu adalah langkah yang baik buat kita. Dan langkah demi langkah, maju ke depan, kita akan melihat ternyata Tuhan sedang membimbing kita keluar dari pandemik ini, dari situasi kesusahan kita masing-masing. Jadi waktu Tuhan belum berbicara kepada kita, belajar untuk maju, melangkah, bersandar dengan sifat Allah daripada suara Allah. Ketahuilah, apapun yang saudara lakukan, jikalau saudara percaya, Tuhan itu baik. Dia sedang membimbing saudara keluar dari lembah saudara semuanya. Amin. Nah, saudara, FGB MFI, saya berdoa supaya hari ini, lewat firman yang sebentar ini, saudara, ini menguatkan kita, menjernihkan pikiran kita, dan juga kuatkan iman kita masing-masing. Supaya sewaktu kita melewati lembah ini bersama-sama, kita mendekat dengan Tuhan. Kita belajar sabar dan tenang, supaya kita tidak gampang terbawa emosi dan bereaksi. Tapi dengan itu, segala rencana yang engkau sudah pikirkan, yang engkau sudah doakan, engkau persembahkan kepada Tuhan. Dan dengan iman dan dengan berani, maju melangkah ke depan. Jangan takut. Dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Setiap langkah kita ke depan, itu adalah bimbingan Roh Kudus yang sedang membawa kita keluar dari lembah kita. Karena if it is in your heart, it is also in God's mind. FGB MFI, terima kasih hari ini atas kesempatan bisa sharing. Saya berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja dan terus berfirman di dalam kehidupan saudara. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Terima kasih untuk introduction-nya yang menurut saya very generous. Soal pebisnis luar biasa atau pakar, dua-dua saya bukan ya. Saya orang biasa-biasa yang hari ini diundang untuk share apa yang saya pikir mengenai situasi ekonomi dan terutama situasi market pada saat ini. Jadi tadi seperti yang dibilang oleh Pastor Aris mengenai pentingnya silence, menurut saya itu luar biasa ya. Karena kalau kita lihat lagi kondisi yang terjadi pada saat ini, ada gap yang luar biasa besar antara apa yang terjadi di financial market dengan apa yang terjadi di sektor real misalnya. Jadi kita lihat S&P Index di Amerika masih negatif memang, tapi negatifnya basa-basi ya, cuma minus 1%. Dengan pandemi yang luar biasa pengaruhnya ke sektor real, kenapa kok situasi ini bisa terjadi? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin yang dibutuhkan memang persis yang dibilang oleh Pastor Aris tadi, silence. Kalau kita tenang, kita dalam situasi work from home, kita memasuki PSBB transisi di Jakarta, tapi kita punya kesempatan banyak untuk duduk, berpikir, dan merenung selama masa PSBB. Salah satu yang saya lakukan adalah saya baca beberapa buku yang fundamental ke perkembangan karir saya. Dan salah satu buku ini ditulis oleh Sir Ken Robinson, seorang pakar pendidikan dari Inggris. Kalau teman-teman di sini suka baca, suka dengerin TED Talk, sebenarnya presentasi
Ken Robinson di TED Talk itu salah satu yang viewernya terbanyak dalam sejarah TED Talk. Jadi ini orang luar biasa. Dan dalam buku dia yang berjudul Out of Our Mind, Sir Ken Robinson berbicara mengenai teman dia yang namanya Dave ya. Dave itu seorang aktor dan dia itu suka sekali minum. Minumnya apa? Bir. Kalau dibilang suka mungkin tuh massive understatement karena satu hari dia bisa minum 12 pils. Suatu hari Dave ini harus ke dokter ya karena dia merasakan sakit yang luar biasa di spine dia. Dokter spine bilang, saya sarankan kamu ke dokter ginjal. Dave ketemu dokter ginjal, dia ceritakan problemnya, dokter ginjal melakukan pemeriksaan, dia bilang bahwa, Dave, kamu ini kebanyakan minum bir. Itu problemnya. Tolong berhenti minum bir. Dan Dave bilang, saya nggak bisa berhenti minum bir. Saya aktor dan saya suka minum bir. Dokter ginjalnya bilang, oke, kalau memang begitu, saya punya satu jalan keluar. Jalan keluarnya adalah kamu berhenti minum bir dan kamu mulai minum spirit, whisky gitu misalnya. Dave-nya bingung kan, dia bilang, bukannya kalau saya banyak minum whisky, nanti liver saya yang kena. Dokter ginjalnya menjawab, iya, livernya yang kena, tapi kamu kesini untuk urusan ginjal, bukan untuk urusan liver. Jadi, pendekatan yang dilakukan oleh dokter ginjal ini, kalau di dunia medis dinamakan septic focus. Di mana septic focus ini melihat satu problem secara sangat terkotak-kotak. Melihat problem ini sebagai satu hal yang terisolasi, kebalikan dari pendekatan yang namanya holistik. Kalau kita pakai pendekatan holistik, kita tahu bahwa, problemnya Dave adalah kebanyakan alkohol. Dan konsumsi alkoholnya harus dikurangin. Itu aja sih, selesai. Jadi, yang dilakukan adalah Dave kecanduan alkohol, rekomendasinya adalah double down sekalian, minum alkohol lebih banyak lagi. Sayangnya pendekatan ini juga pendekatan yang banyak dipakai oleh policy makers dalam menghadapi krisis. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa pada waktu terjadi Nasdaq crisis tahun 2000 di Amerika, Nasdaq bubble itu burst, Bank Sentral mencetak uang dalam jumlah yang luar biasa. Jadi aset Bank Sentral itu meledak dari 200 miliar dolar menjadi 800 miliar dolar. 4 kali lipat ya. Dan mereka mempertahankan suku bunga ini rendah sampai menimbulkan spekulasi yang luar biasa di sektor properti sampai institusi-institusi finansial di Amerika dan di seluruh dunia itu ikut-ikutan berspekulasi di sektor properti di Amerika. Dan kita tahu yang terjadi tahun 2007 mulai ada yang namanya Global Financial Crisis. Dan peak-nya adalah bulan Oktober tahun 2008 pada waktu Lehman Brothers bankrupt. Yang dilakukan oleh policy makers adalah bank sentral ya dalam hal ini adalah lagi-lagi mencetak uang. Jadi kita lihat balance sheet di Amerika Fed itu naik dari 800 billion dollars ke 4,2 trillion dollars. 4,5 kali lipat dari 890-an. Jadi pada waktu Nasdaq crisis 4 kali lipat, pada waktu krisis di Lehman juga aset bank sentral naik 4 kali lipat. Selanjutnya, bank sentral mencoba untuk perlahan-lahan menarik jumlah uang yang beredar di sektor perbankan di Amerika. Jadi mereka mencoba mengecilkan total asetnya di Fed dari sekitar 4,2 triliun, mereka berhasil mengurangi 680 miliar dolar dalam waktu 22 bulan. Tapi begitu mereka terus melakukan hal ini, market di Amerika bereaksi negatif, dan mereka minta tambahan utang lagi, minta tambahan alkohol lagi.
yang terjadi adalah bank sentral di Amerika, mereka reverse, ini sebelum COVID ya, sebelum COVID, mereka reverse, tadi berhasil mengecilkan balance sheet-nya sebanyak 680 miliar dolar dalam 22 bulan. Dalam waktu 7 bulan, di reverse balik, mereka malah menambah aset bank sentral sebanyak 1,5 triliun dolar. Ini sebelum COVID. Dan kita tahu, hari ini jumlahnya mendekati 7 triliun dolar. Kalau kita lihat tren yang terjadi adalah mereka melakukan septic focus. Mereka mencoba mengatasi masalah dengan berhutang lebih banyak. Jadi hutang yang terlalu besar dicoba diatasi dengan berhutang lebih besar lagi. Itu situasi yang terjadi. Dan kita lihat akibatnya. Kalau di tahun 2007, perlu waktu 6 tahun buat S&P Index untuk balik ke high-nya sebelum krisis. Di tahun ini cuma perlu 2 bulan. Kenapa begitu? Karena jumlah hutang yang dicetak, jumlah aset yang diciptakan di bank sentral itu luar biasa besarnya, massive. Makanya kita lihat ada dikotomi yang sangat besar antara sektor real dengan pasar modal. Itu yang saya lihat. Nah, bagaimana kita menyikapin hal ini? Kalau saya lihat ada beberapa krisis sebelumnya di Indonesia ya, yang setiap krisis selalu sifatnya global atau paling nggak regional. Tentu yang paling pertama adalah krisis tahun 1998. Kita tahu bahwa yang terjadi saat itu adalah tahun 94, Cina melakukan devaluasi yuan, dan berikutnya Jepang juga melakukan pelemahan mata uangnya yen secara reguler sampai menjelang Asian Crisis tahun 97. Jadi kita tahu bahwa baik Jepang maupun Cina adalah pemain besar di Asia dan di emerging market, yang mana membawa dampak yang luar biasa besar ke daya saing Asia Tenggara yang berujung pada krisis. Tapi krisis tahun 97-98 itu sebenarnya pada awalnya tidak banyak yang tahu. Sampai krisis ini bermetamorfosis menjadi krisis multidimensi. Baru orang tahu, oh ada krisis. Tapi sebelumnya, yang merasakan krisis ini adalah perusahaan-perusahaan besar, grup-grup besar, yang banyak berhutang US dollar. Tapi kalau orang yang tidak berkaitan dengan US dollars, orang yang tidak berkaitan dengan dunia korporasi secara besar, mereka merasa ya hidup biasa-biasa saja. Dan kita tahu karena krisisnya itu sifatnya lebih regional, jalan keluarnya adalah mereka bisa melakukan ekspor misalnya, mencari pasar di luar Indonesia, di luar Asia. Itu krisis yang pertama tahun 98. Dan kita tahu bahwa pelajaran dari krisis 98 adalah seburuk-buruknya kalau kita itu bisa silence, kita bisa seperti yang dikatakan Pendeta Aris tadi, mendengarkan suara Tuhan. Sebenarnya kita bisa melihatnya sebagai opportunity, gitu. Dalam arti banyak aset-aset yang begitu murah pada waktu itu. Mungkin sebagai contoh adalah grup Jarum ya, mereka beli BCA itu sekitar 5 triliunan. Hari ini tiap tahun mereka terima dividennya saja, anaknya nih ya, itu 7 triliun lebih. Luar biasa ya. Jadi kesempatan yang dipresentasikan oleh suatu krisis itu tergantung bagaimana kita meresponsnya. Krisis yang kedua tentu krisis tahun 2008, GFC. Kebetulan saya bekerjanya di bidang pasar modal, jadi sangat merasakan secara langsung. Tetapi tiap kali saya cerita ke teman-teman di luar dunia pasar modal, mereka merasa ya hidup ya biasa-biasa saja, gitu. Tidak ada yang namanya krisis. Itu yang saya bilang sebagai halte bus kedua. Halte bus ketiga adalah yang terjadi sekarang ini, di mana sampai hari ini pasar modal kita misalnya itu masih turun sekitar 20% dibandingkan dengan awal tahun 2020.
Jadi kondisinya masih belum terlalu kondusif, walaupun sudah membaik daripada bulan Maret tahun 2020. Dan bagaimana kita menyikapi hal ini, menurut saya adalah begitu banyak cash yang diciptakan. Gitu. Dan kita punya dua pilihan. Kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita mau melihatnya sebagai, ini krisis, kita diam aja, kita tidak mau melihat ini sebagai kesempatan untuk mencari peluang, dan kita conserve cash kita sebaik-baiknya. Atau pendekatan kedua, kita udah conserve cash, dan what selanjutnya? Karena kita tahu begitu banyak cash ini diciptakan. Gitu. Kalau dalam bahasa beberapa orang di industri investasi, ada yang bilang cash is stress atau cash is stress. Jadi mereka melihatnya bahwa karena begitu banyak supply-nya, kalau kita yang pernah belajar ilmu ekonomi ada hukum supply dan demand. Kalau supply-nya begitu banyak, konsekuensinya adalah harganya harus turun gitu. Karena kita lihat misalnya nih, dari tahun 2000 sampai hari ini, mata uang utama dunia kalau kita bandingkan terhadap harga emas misalnya, sebenarnya udah terdevaluasi secara sangat tajam, terdepresiasi secara sangat tajam. Rata-rata 85%, 90% ya depresiasi terhadap harga emas di tahun 2000 awal. Dan sekarang dengan begitu banyak uang ini dicetak, konsekuensinya apa? Menurut saya salah satu kemungkinannya adalah kali ini kita akan melihat inflasi. Berbeda dengan setelah GFC, setelah Lehman, di mana sempat terjadi kekhawatiran ada inflasi, tapi inflasi tidak terjadi. Kali ini mungkin bisa berbeda karena beberapa hal. Saya tidak akan going terlalu teknikal di sini, tapi mungkin salah satu perbedaannya adalah kalau tahun 2007, 2008, 2009, cash itu muter-muternya di sektor perbankan. Kalau sekarang, selain di sektor perbankan, banyak bantuan langsung tunai di mana-mana di seluruh dunia. Kita mau ke Jepang, kita mau ke Eropa, kita mau ke US, kita mau ke China, kita mau ke Singapura, ya, ke Indonesia. Kita lihat bantuan cash langsung itu begitu banyak. Jadi kemungkinan untuk kali ini kita melihat adanya inflasi, menurut saya lebih besar daripada dibandingkan tahun 2007-2008. Dan yang kedua, begitu banyak supply chain yang rusak. Partly adalah karena lagi ada perang dagang antara dua kekuatan utama ekonomi dunia, Amerika dan China. Jadi konsekuensinya adalah akan banyak relokasi industri dan harga-harga harus banyak naik. Jadi kurang lebih itu yang saya bisa sharekan. Menurut saya teman-teman di sini kita harus lebih melihat ini sebagai kesempatan. Tentu saya bisa paham bahwa banyak yang secara bisnis terpengaruh. Siapapun kena ya. Orang bilang kalau tahun 98 itu krisisnya konglomerat, tahun 2008 itu krisisnya orang pasar modal, yang ini itu kayak bom atom ya, semua rata, gitu, semua kena. Mulai dari guru yoga saya, guru boxing saya, mulai dari teman-teman di pasar modal, teman-teman pengusaha, semua kena rata. Jadi yang berbeda adalah mungkin bagaimana kita bisa menyikapi krisis ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Terima kasih.